Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Berjumpa dalam materi perkuliahan teori belajar dan pembelajaran dengan materi prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah prinsip pembelajaran yang disampaikan dari Atwi Suparman. Ada 12 prinsip pembelajaran yang akan kita bahas dengan waktu yang terbatas, tentunya tidak akan selalu mendetail dan mendalam. Mudah-mudahan tapi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Prinsip yang pertama yaitu guru yang baik harus mampu memberikan umpan balik yang positif kepada peserta didik. Guru harus bisa menyampaikan ujian ataupun juga berupa tindakan pemberian hadiah dan lain sebagainya yang bersifat positif untuk memberikan penguatan sebagai umpan balik atas respon keberhasilan siswa dalam belajarnya. Itu prinsip yang pertama. Jadi guru harus pandai untuk bisa memberikan respon umpan balik positif. Yang kedua adalah guru yang baik, guru yang mampu menyatakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali itu. Jadi siswa berhak dan wajib tahu apa yang akan dipelajari dan apa tujuan untuk mempelajari hal tersebut. Kebermanfaatan ini sangat penting diketahui oleh siswa karena siswa akan tahu kenapa dia harus belajar yang akan dipelajarinya. Kalau dia tahu, otomatis akan menambah motivasi dan minat siswa dalam belajar. Prinsip yang ketiga adalah ini merupakan prinsip dari fungsionalitas. Artinya, apa yang akan diajarkan oleh guru kepada siswanya harus usable atau berguna bagi siswanya. Saya sering menjadikan contohnya seperti ini. Kegiatan untuk bisa membelah batu dan menjaring ikan, dua-duanya adalah kegiatan positif. Tetapi ketika kita mengajari anak nelayan yang hidupnya di sekitaran laut, tapi diajari membelah batu gunung, maka tidak akan lebih baik jika kita mengajarinya adalah cara menebar sauh atau menebar jaring. Karena itu akan jauh lebih bermanfaat bagi mereka yang hidup di pesisir lautan. Itu prinsip yang ketiga. Jadi kebermanfaatan dari materi yang akan diajarkan harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Prinsip yang keempat adalah sebisa mungkin guru yang baik harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang semirip mungkin atau bahkan kalau bisa sesuai dengan dunia nyata di mana anak berada. Artinya guru tidak membawa materi yang mengawang-awang atau jauh dari kehidupan siswa. Karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tidak melepaskan di mana lingkungan anak berada dan diciptakan memang sesuai dengan kondisi di mana siswa itu berada sehingga mudah dipahami oleh siswa. Prinsip yang selanjutnya yang kelima yaitu guru wajib menggunakan contoh-contoh nyata yang positif dan yang negatif, yang baik dan yang tidak baik sehingga siswa mempunyai patokan yang jelas apa yang harus dipelajari, apa yang tidak harus dipelajari, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus dijalani, apa yang tidak harus dijalani dan lain sebagainya. Jadi batasannya jelas. Ini kutub positif negatif ini jelas-jelas harus dijelaskan. Kenapa? Karena siswa wajib dan memang berhak mengetahui apa yang baik buat dirinya dan apa yang tidak baik buat dirinya. Itu prinsipnya. Yang selanjutnya yang keenam prinsipnya adalah guru harus pandai menjadi pusat perhatian yang bisa menarik siswa dalam pembelajaran. Sehingga siswa lebih tekun belajarnya, lebih giat, dan lebih optimal dalam menyerap materi. Artinya, guru harus bisa memberikan solusi dari apa yang dipelajarinya itu untuk kemudian diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, diajarkan di kelas dan bagaimana mengamalkannya di kehidupan yang sebenarnya. Itu penting disampaikan dan didorong oleh guru untuk bisa mencapai prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh adalah guru wajib menganalisis dan mengetahui pengalaman belajar peserta didik yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Dan kemudian guru harus pandai mengorganisasi pembelajaran yang sekompleks apapun, seluas apapun, sebesar apapun ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang sederhana dan mudah dilakukan
step by step oleh siswa, sehingga siswa makin mudah dan makin menguasai materi yang akan diajarkan oleh guru. Itu prinsip yang ke-7. Prinsip yang ke-8 adalah metode dan media yang digunakan harus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya tujuan penggunaan metode dan media ini mempermudah tersampaikannya materi pembelajaran dari guru pada peserta didik, bukan mempersulit atau hanya sekedar ingin terlihat keren. Bagaimana media ini tepat guna dan tepat sasaran sehingga materi yang diajarkan itu jauh lebih mudah untuk bisa dikuasai oleh siswa. Jadi pemilihan media dan metode sangat tepat ini penting dalam hal menyampaikan materi pembelajaran. Prinsip yang ke-9 yaitu guru harus mampu mengorganisasi tujuan pembelajaran dalam sebuah rumusan yang sederhana tapi operasional sehingga mudah dicapai dan akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi tujuan pembelajaran ini baik dalam RPP ataupun juga dalam dunia pendidikan khusus kami mengenal program pembelajaran individual. Itu harus dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa, di mana rumusan tujuan pembelajaran yang baik akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran itu. Itu prinsip yang ke-9. Prinsip yang ke-10 adalah prinsip urutan skala prioritas ini. Jadi materi apapun pasti akan tersusun dengan dari yang paling sederhana menjadi paling kompleks, dari yang paling mudah menuju paling sulit. Bagaimana guru bisa mengorganisasinya, bagaimana bisa menyampaikannya dari yang sederhana menuju ke yang kompleks, dari yang paling mudah kepada yang paling sulit, sehingga siswa bisa secara bertahap menguasai materi yang ingin disampaikan. Itu prinsip yang ke-10. Prinsip yang ke-11, ada yang disebut prasyarat dari sebuah materi, dan guru wajib untuk bisa memastikan bahwa peserta didik sudah menguasai materi prasyarat dari materi yang akan diajarkannya. Contoh sederhananya, guru memastikan bahwa siswa sudah menguasai operasi hitung penjumlahan sebelum mengajarkan operasi hitung pengurangan, karena siswa akan kesulitan menguasai operasi hitung pengurangan jika belum menguasai operasi hitung penjumlahan. Itu contoh sederhananya. Dan yang terakhir adalah prinsip ke-12, yaitu membuka akses kemungkinan seluas-luasnya bagi siswa untuk mencari sumbernya, mencari penguatannya, dan mengembangkan dari berbagai temuan lain terhadap materi yang diajarkan, sehingga siswa menjadi menguasai materinya secara utuh dan menyeluruh. Saya kira penjelasannya sangat terbatas dan sangat sederhana karena keterbatasan waktu juga. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri pertemuan ini. Mulai topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Anda semua. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita semua.